Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf ya Pak, tadi ada ini sinyalnya nih agak-agak kredit. Iya Bu. Bentar ya, ada yang masuk 5 orang. Normal ya, saya dari berapa? Sambil ditunggu ya Pak ya, ini masih 8 orang ya. Kita tunggu dulu. Hari ini saya diberikan materi ya tentang manajemen keperawatan ya, yaitu perencanaan dalam manajemen keperawatan. Nah sebelumnya mungkin oleh koordinator ataupun dosen yang sudah masuk itu sudah dijelaskan ya apa itu arti manajemennya, kemudian komponennya apa saja ya yang ada di dalam manajemen ya, atau langkah-langkah apa saja sih biasa yang kita lakukan dalam proses manajemen. Nah untuk hari ini saya akan menyampaikan tentang perencanaan, karena di dalam manajemen itu kan terdiri dari ada yang namanya planning ya, organisasi, implementation ya, kemudian ada evaluating dan ada controlling. Saya rasa itu sudah dijelaskan di awal ya. Nah saya masuk ke tahap kedua, yaitu tahap 1 yaitu perencanaan ya. Nah di sini bisa Bapak Ibu lihat ya, perencanaan adalah fungsi organik dari suatu manajemen. Jadi kalau dibilang fungsi organik itu adalah fungsi yang sangat penting, fungsi inti, fungsi dasar ya di dalam manajemen. Karena kalau tidak ada perencanaan ya nggak mungkin kegiatan semua bisa dilaksanakan ya. Dan juga siapa orang yang melaksanakannya dan seperti apa pelaksanaannya juga itu tidak mungkin terjadi apabila tidak ada perencanaan. Nah perencanaan ini banyak sekali ya yang kan ya, karena memang perencanaan ini terkait dengan nama itu SDM-nya khususnya ya keperawatan, kemudian perencanaan terhadap program kerjanya seperti apa. Nah untuk perencanaan tenaga keperawatan di sini nanti akan dijelaskan ya di sesi selanjutnya bagaimana menghitung jumlah tenaga yang dibutuhkan di dalam mengelola keperawatan khususnya manajemen kasual keperawatan ataupun manajemen pelayanan keperawatan. Karena di dalam konsep itu kan di dalam manajemen rumah sakit itu kan ada dua ya, ada manajemen pelayanan keperawatan, pelayanan kesehatan, dan manajemen keperawatan. Yang di dalamnya itu nanti banyak sekali yang bisa dijelaskan, salah satunya untuk manajemen tenaganya itu bagaimana kita merencanakan suatu kesehatan ataupun perawatan. Itu artinya akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor lingkungan, perusahaan, organisasi, tadi ya perencanaan pensiun ya, kemudian pemutusan hubungan kerja, serta adanya kematian. Ini semua adalah perlu dipersiapkan dalam perencanaan. Jadi kalau yang meninggal ya ini sih ya itu kan karena memang tidak disengaja ataupun itu sudah ketetapan. Di sini yang paling penting adalah merencanakan berapa jumlah SDM yang diperlukan ya di dalam melaksanakan pelayanan, khususnya kalau pelayanan keperawatan itu asal keperawat. Kemudian kalau pensiun ini pasti kita bisa hitung ya dari SDM yang ada berapa yang akan dilaksanakan atau akan dilakukan pensiun. Dan pemutusan hubungan kerja jika memang suatu perusahaan atau suatu institusi tersebut mengalami kolaps ya dalam berbagai hal atau dalam berbagai bidang ya, itu bisa dilakukan pemutusan hubungan kerja. Itu pun direncanakan dengan sebaik-baiknya oleh seorang manajer ya. Perencanaan ketenagaan yang tadi saya sudah sampaikan sedikit ini, bahwa perencanaan ketenagaan ini sangat penting ya kita sebagai perawat ya. Bagaimana kita menghitung
sejumlah atau berapa banyak tenaga keperawatan yang akan melaksanakan kegiatan agar organisasi atau pelayanan asuransi keuangannya akan berjalan dengan baik atau optimal. Itu yang paling penting ya. Saya tidak akan mengajarkan untuk perhitungannya ya, nanti di sesi berikutnya itu biasanya nanti ada perhitungan tenaga. Nah, kemudian untuk perencanaan sendiri kita harus memenuhi beberapa prinsip yang ada di dalam teori. Yang pertama ini perencanaan yang baik ya harusnya memiliki apa saja ya. Nah, di sini kita bisa lihat menurut Siagian ya. Di sini yang pertama adalah mengetahui sifat atau ciri suatu rencana yang baik. Jadi waktu kita mau merencanakan, utama adalah kita harus paham tentang prinsip bagaimana membuat rencana yang baik. Karena dalam perencanaan itu kalau secara umumnya kita mengacu pada teorinya atau perencanaan secara umum, yaitu menggunakan prinsip SMART ya, specific, measurable ya, achievable ya, rasional dan timing. Jadi perencanaan itu harus bisa diukur ya, kemudian harus bisa dilaksanakan ya, kemudian objektif ya, kemudian juga atau rasional ya, dan juga ada waktunya secara umum ya. Tetapi menurut Siagian di sini yang pertama adalah bagaimana kita mempermudah tercapainya tujuan organisasi. Karena yang namanya rencana itu kita buatkan untuk sampai pada hasil akhir suatu organisasi. Jadi di situ harus bisa tercapai. Jadi kalau di sini memenuhi syarat dari SMART ya, bisa dicapai. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dibuat oleh orang-orang yang memahami organisasi. Jadi perencanaan ini memang harus dibuat oleh orang-orang yang paham tentang organisasi. Karena kalau dia nggak paham, dia nggak bisa mengaplikasikan apa yang di dalam perencanaan tersebut dibuat. Bisa aja dia buat rencana, tetapi rencananya ngawur ya, atau rencananya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah di dalam organisasi. Kemudian yang berikutnya adalah dibuat oleh orang yang sungguh-sungguh mendalami teknik perencanaan. Karena di dalam perencanaan itu kan dibuat tidak semonyong-monyong ya, atau tidak seenak-enaknya. Itu kan harus banyak memperhatikan aspek-aspek lain yang bisa mendukung terselenggaranya perencanaan. Misalnya yang pertama, dia harus tahu kekuatan dan kelemahan dari suatu organisasi. Kalau kita lihat itu ada di analisa SWOT ya, jadi analisa kekuatan dan kelemahan organisasi yang kita miliki. Yang pertama itu kita harus tahu kekuatan kita di mana, kelemahan kita di mana, dan yang berikutnya kita harus tahu opportunity kita, jadi peluang kita itu di mana, dan threat, ancaman. Jadi kita harus paham tentang kekuatan, kelemahan, ya, kemudian ancaman maupun peluang. Nah, keempat ini kita harus paham betul. Jadi kita perencanaan itu kita buat itu pastinya akan meningkatkan kekuatan kita dan akan meningkatkan peluang kita. Jangan kita balik menjadi menurunkan kekuatan dan memberikan ancaman, itu yang harus kita perhatikan. Dan ancaman serta kekurangan ini bukan menjadi suatu hal yang buruk, tetapi itu yang harus kita betul-betul hadapi dan harus kita perbaiki. Ya, itu yang paling penting. Kemudian adanya suatu perencanaan yang diteliti, yang berarti rencana itu harus diteliti oleh program kegiatan terinci. Nah, di sini perencanaan pun harus rinci ya, jadi jangan perencanaan itu sifatnya umum yang hanya kita yang tahu, nanti pada saat dilaksanakan oleh staf atau bawahan kita itu nggak jelas. Jadi kita harus buat secara detail. Kemudian nggak boleh terlepas dari pemikiran pelaksanaan, artinya ini harus tergabung dalam perencanaan tersebut apa yang mau kita lakukan. Jadi misalnya gini, kita buat rencana misalnya gini, tingkatkan kualitas SDM perawat. Itu kan umum ya, tingkatkan kualitas itu apanya? Bisa pendidikannya, ya, bisa pengalaman kerjanya dengan cara meningkatkan pelatihan ataupun misalnya seminar ataupun workshop dan sebagainya. Terus selain itu apalagi dari seterusnya, jadi kita membuatnya harus detail ya, itu yang diharapkan dari prinsip-prinsip tadi. Kemudian bersifat sederhana itu artinya mudah dipahami oleh semua orang ya, bukan hanya
hanya oleh pimpinan tapi juga oleh bawahan ya. Kemudian sifatnya luas. Jadi kalau nanti suatu ketika perencanaan itu terbentur oleh aturan atau terbentur oleh situasi kondisi, misalnya kondisi di lingkungan internal maupun eksternal, atau mungkin terkait dengan keuangan, nah itu kita harus bisa gitu. Jadi nggak boleh takut rencana itu ya. Jadi misalkan kita nggak bisa melakukan A, kita harus punya rencana B dan rencana C dan selanjutnya. Yang pastinya itu bisa tetap kita lakukan tanpa memberatkan organisasi tersebut. Kemudian terdapat tempat pengambilan risiko. Ya, di sini biasanya karena tidak ada seorang pun yang mengungkap apa yang terjadi di perusahaan itu. Jadi terdapat tempat pengambilan risiko. Jadi artinya kita harus paham apa yang nanti kita buat di dalam perencanaan tadi. Jika terdapat risiko-risiko yang akan kita terima, ya, risikonya pasti yang negatif, maka sudah tahu apa yang mau kita lakukan selanjutnya. Itu yang dimaksud dengan terdapat tempat pengambilan risiko. Jadi kita sudah tahu apa risikonya, kita harus siapkan apa yang akan menjadi upaya menghadapi risiko tersebut. Kemudian bersifat praktis, jadi harus praktis, nggak boleh bertele-tele, ya, nggak boleh yang nggak jelas nanti dijalankan oleh staff ataupun sejauh teman kita. Kemudian merupakan perkiraan atau ramalan akan keadaan yang terjadi, bahwa perencanaan itu adalah suatu perkiraan atau perkiraan terhadap apa yang terjadi. Nah, pada saat nanti kita akan action, bila perencanaan tadi nggak mungkin lagi dilakukan, nah itu berarti yang harus kita ambil suatu tindakan. Berarti kita harus putar balik ataupun kita harus melakukan suatu perubahan ya, ataupun modifikasi di dalam perencanaan. Sampai sini jelas Bapak Ibu? Sampai sini jelas untuk prinsip-prinsipnya? Jelas, Bu. Oke, selanjutnya pada proses perencanaan ini juga rangkaian yang tidak kita lupakan, yaitu memenuhi persyaratan 5W1 ini selalu ya di dalam perencanaan. Jadi yang pertama itu itu apa sih yang mau kita rencanakan, itu harus jelas di dalam perencanaan. Atau apa yang mau kita jalankan, atau apa yang mau kita lakukan, itu harus jelas ya. Karena apa? Karena itu akan membuat gambaran pada kita apa yang mau kita capai. Nah yang kedua, di mana sih kegiatan itu akan dilakukan, itu harus terkandung di dalam perencanaan. Kemudian kapan kegiatan tersebut akan kita lakukan. Dan siapa yang melakukan kegiatan itu, why, mengapa kegiatan itu dilakukan, kaitannya dengan rasionalnya, dan terakhir yaitu how, bagaimana sih kegiatan itu kita lakukan. Jadi kalau kita lihat dari 5W1H ini betul-betul sudah kompleks banget, bahwa apa yang mau kita rencanakan itu jelas. Misalnya kita buat rencananya, misalnya tadi ya, meningkatkan SDM, merawat ya, dari bidan jadi satu, misalnya nurse ya kan, misalnya di sekolah yang kita tunjuk ya, kemudian situ nanti siapa yang kita tunjuk ya, kemudian mengapa dia kita tunjuk, itu ada alasan-alasan yang sudah kita buat di dalam perencanaan. Misalnya kriteria untuk peningkatan SDM perawat di bawah ini hanya sudah bekerja beberapa tahun, kemudian sarannya sudah memiliki sertifikat apa dan itu sudah tertulis di dalam perencanaan tersebut. Dan bagaimana prosedurnya ya di situ nanti dijelaskan. Jadi misalnya pertama mengajukan permohonan untuk ditingkatkan pendidikannya, dan setelah itu melengkapi surat-suratnya dan belakang. Jadi rencana itu sampai seperti itu seharusnya kita bisa buat. Nah, dengan demikian nggak banyak pertanyaan dan sudah jelas dari apa kita sudah rencanakan. Kemudian tadi yang berikut prinsip-prinsip tadi ya, bahwa memandang proses perencanaan itu sebagai sesuatu masalah yang harus kita selesaikan dengan menggunakan teknologi. Jadi perencanaan itu sebetulnya proses penyelesaian masalah. Jadi kalau rencana kita nggak bagus, berarti proses penyelesaiannya juga nggak bagus. Tapi kalau rencana kita bagus, berarti proses penyelesaian kita bagus. Jadi
bagus tidaknya perencanaan tadi yang sudah saya sampaikan tadi, dia harus mengikuti prinsip-prinsipnya ya. Tadi sudah dijelaskan, kemudian dia harus mengikuti atau paling tidak perencanaan itu harus mengikuti aspek tadi 5W1. Dan ada juga tadi dengan menggunakan teknik kemana spesifik, measurable, achievable, rasional, dan timing. Nah kemudian artinya ya tadi saya jelaskan kembali, perencanaan itu harus sistematis dan didasarkan pada langkah-langkah kecil. Yang pertama misalnya kita harus tahu dulu masalah kita ini seperti apa, kemudian data-data kita kumpulkan sudah akurat, nanti kita susun rencana tersebut karena memang sesuai dengan apa yang kita temukan, baik dari apa yang kita lihat, apa yang kita ukur, kita dengar, dan seterusnya. Kemudian analisis dan interpretasi data yang telah dikumpulkan. Jadi walaupun kita sudah mengumpulkan data itu sudah diterima, tetapi di mana? Nah, data-data tersebut apakah akurat? Nah ini yang harus kita selidiki lagi. Misalkan seperti tadi kita sudah tahu ya, misalnya kriteria yang mau sekolah, apakah benar yang sudah kita buat nama-namanya sudah akurat atau belum? Kalau belum ya kita harus cari data sampai data tersebut akurat sehingga nanti pengajuannya juga tepat ya. Kemudian menganalisis dan menginterpretasi data yang kita kumpulkan. Nah ini penting sekali. Misalnya tadi persyaratannya mau meningkatkan SDM untuk disekolahkan, bagaimana nanti ijazahnya, pengalaman kerjanya, sertifikatnya dan sebagainya itu kita telah semua. Kalau sudah semua terkumpul, oke kita lanjut. Nanti kita sudah menetapkan data alternatif pemecahan masalah. Jika terjadi masalah, jika tidak ya kita lanjutkan dengan prosedur selanjutnya. Kemudian melaksanakan rencana yang sudah kita susun tadi, bahwa kita mau menyekolahkan atau mau meningkatkan pendidikan perawat ya dari di tingkat S1. Kemudian memiliki cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah dan menilai hasil yang telah dicapai. Nah, jadi dalam perencanaan ini pun kita sebetulnya sudah tahu atau sudah menilai keberhasilan apa yang kita rencanakan. Karena apa? Perencanaan tadi kan sudah bilang, perencanaan itu nggak cuma nulis, tapi dia memikirkan, dia harus mempertanggungjawabkan dengan data-data yang ada, dan sampai pada akhir pencapaian itu dia harus bertanggung jawab. Karena nggak mungkin perencanaan yang baik itu dia akan melenceng misalnya 50% dari yang seharusnya. Itu berarti perencanaannya nggak baik ya. Biasanya dia kurang lebihnya melencengnya hanya berapa persen ya. Misalnya dari 100 di angka 85 itu sudah termasuk baiklah kalaupun melencengnya. Tapi kalau dia bawa angka itu ya kalau bisa jangan, karena dengan itu berarti perencanaan kalian belum optimal untuk belum memenuhi persyaratan-persyaratan. Nah kemudian berdasarkan tipenya perencanaan kita bagi, yang pertama adalah berdasarkan luasnya. Jadi di sini ada perencanaan strategik dan ada perencanaan operasional. Contoh kalau perencanaan strategik di sini biasanya ini berlaku bagi organisasi. Jadi biasanya ini adalah perencanaan yang dibuat untuk organisasi. Nah, untuk supaya ini berjalan dengan baik, perencanaan organisasi ini atau disebut yang namanya perencanaan strategik, maka diturunkanlah namanya perencanaan operasional. Perencanaan operasional ini adalah perencanaan yang detail yang akan menggambarkan perencanaan strategik tadi. Ya, contohnya tadi meningkatkan SDM, ya SDM saya ditingkatkan, bagaimana meningkatkannya, upayanya apa yang dilakukan untuk meningkatkannya, dan bagaimana proses meningkatkannya serta evaluasinya bagaimana. Nah itu ada di dalam perencanaan operasional ya. Di operasional itu mengatur perencanaan sedetail mungkin sehingga itu akan membantu di dalam proses perencanaan secara strategik ya. Jadi ini harus jelas. Karena kalau hanya perencanaan strategik tetapi kita nggak membuat operasional, biasanya nanti ada salah untuk
mungkin ada kekurangan di dalam perencanaan itu atau ada kesalahan di dalam pelaksanaan perencanaan itu. Jadi operasional ini sangat penting ya, karena dia akan mengajarkan atau dia akan membuat step by stepnya setiap rencana yang kita buat ya. Nah, untuk itu kita bagi lagi yang namanya perencanaan ada jangka waktu, ada jangka panjang dan ada jangka pendek. Jangka panjang itu tergantung sebenarnya ya, ada yang jangka panjang itu ada yang 5 tahun ya, ada yang sekarang dimulai lagi dari 3 tahun, ada 3 tahun, ada 5 tahun, ada 10 tahun, ada 15 tahun, dan bahkan ada yang 25 tahun ya. Nah, untuk jangka pendeknya tadi itu sama bervariasi juga ya. Jangka pendek itu bisa bulanan ya, bisa bulan, bisa semester ya, bisa tahunan dan seterusnya. Nah, ini berikutnya juga berdasarkan kekhususan ya. Berdasarkan kekhususan di sini perencanaan ini memang dibuat ya untuk hal-hal tertentu. Jadinya nggak bisa dengan perencanaan lain. Jadi memang perencanaan itu dibuat khusus. Khusus itu berarti dengan komitmen masing-masing ya, bahwa perencanaan itu dilakukan dengan tidak mengindahkan perencanaan secara umum yang terjadi di masyarakat yang dimungkinkan ini karena hal-hal tertentu, sehingga perencanaan itu dibuat sangat khusus ya. Kemudian berdasarkan frekuensi ya, frekuensi ini ada yang sekali pakai dan ada perencanaan itu terus menerus, artinya menetap ya, jadi tergantung pada kebutuhan Bapak ini membuat perencanaannya, apakah perencanaan yang sifatnya sekali pakai atau perencanaan yang terus menerus. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya mau tanyakan tentang rencana, Bu. Rencana itu ada jangka panjang, ada jangka pendek. Nah, sekarang kita terlalu berkhayal terlalu tinggi ketika kita baru di jalan itu bisa terrealisasi, Bu. Ya, makasih, Bu. Ya. Tadi kan sudah disampaikan ya Pak ya, bahwa perencanaan itu kan dibuat harus berdasarkan analisis ya. Tadi salah satu analisis SWOT ya, misalnya ada juga analisis BCG ya, ada juga analisis lainnya yang bisa dipelajari di dalam manajemen secara umum. Dari situ kita harus tahu kekurangan kita mana, kelebihan kita mana, peluang kita di mana, dan juga threat ancaman kita di mana. Nah, untuk membuat perencanaan juga ini harus berjenjang. Tadi ada jangka pendek, jangka panjang. Nah, mungkin kita buat perencanaan jangka panjang ya, kalau kita tidak evaluasi setiap jangka pendeknya. Misalnya jangka panjang kita 3 tahun lah ya, misalnya tadi Bapak mau misalnya Bapak merencanakan sesuatu apapun lah ya, nah mungkin kita langsung 3 tahun itu kita evaluasi langsung jadi pasti ada di program kerja itu rencana induk pengembangannya, itu dimulai dari tiap tahunnya. Dari tiap tahun itu akan dibuat suatu rencana yang akan mencapai di 3 tahun tersebut. Nah, setiap bisa aja evaluasinya itu dilakukan setiap setahun boleh, 6 bulan boleh, 3 bulan boleh. Mungkin kalau 3 bulan terlalu kecepatan ya, biasanya 6 bulan ataupun 1 tahun. Nah, dari perencanaan dari Bapak buat, kalau di dalam waktu evaluasi misalnya dari 6 bulan atau 1 tahun belum terrealisasi, nah itu kan harus dilakukan atau harus direncanakan ulang atau paling tidak harus direvisi. Nah, dari revisi itulah yang nanti akan di tahun kedua dan di tahun ketiga itu akan kita evaluasi terus dan akhirnya sampai pada tujuan yang kita inginkan. Nah, itu baru kita akan lakukan evaluasi akhir. Jadi evaluasi juga di sini ada evaluasi yang namanya sumatif, ada juga evaluasi formatif sebenarnya ya. Jadi seperti Bapak kuliah ada ujian tengah semester, ada ujian akhir semester.
itu semuanya akan dinilai apakah Bapak sudah memenuhi semua rencana ataupun belum, dan kenapa belum, apa yang terjadi itu harus dicari tahu sebabnya. Jadi boleh aja buat rencana setinggi-tingginya, yang penting itu harus dikaji dari tadi Bapak punya kelebihan apa, Bapak punya kekurangan apa, dan peluangnya apa, serta ancamannya apa, itu harus dipahami. Misalnya kayak tadi Bapak mau bikin rumah sakit, Bapak iya kita bisa nggak sih dari D3 bikin rumah sakit? Ya bisa saja kalau Bapak punya duit misalnya ini kan. Nah, apakah cukup punya duit aja? Kan Bapak harus berproses di dalamnya, misalnya harus cari tenaga, harus cari persyaratannya apa saja sih untuk mendirikan misalnya rumah sakit, atau Bapak harus mengikuti prosedur apa yang dituangkan di dalam persyaratan. Nah, itu semua harus dipahami. Jadi membuat rencana tadi yang saya bilang enggak sekonyol-konyol, tidak asal buat rencana, jadi harus dilihat tadi analisisnya, sumbernya tadi itu peluangnya ya, kelebihannya. Kemudian bisa juga analisis dan analisis ya. Nah, kita berada di posisi apa sehingga kita tahu apa yang kita lakukan. Contoh, kalau kita nggak punya uang, kita nggak punya SDM yang cukup, nah di situ kita harus rencanakan bahwa perencanaan kita itu harus dimulai dari mana. Nah, kalau kita nggak punya uang, nggak punya SDM, nah kita harus sesuaikan bahwa perencanaan apa dulu yang harus kita mulai. Nah, seperti itu Pak. Jadi tadi yang saya bilang perencanaan boleh, silakan aja Bapak buat, itu yang penting disesuaikan dengan kondisi ya. Atau Bapak buat secara tadi bertahap, tahun ini mau buat apa dulu, tahun besok mau buat apa dulu, dan seterusnya selalu dievaluasi. Nanti hasilnya ya kemungkinan tadi bisa aja tercapai kalau Bapak sudah menyusun rencana itu dengan baik ya. Tapi kalau Bapak misalnya mau tadi merencanakan itu dalam waktu setahun, ya nggak mungkin lah Pak setahun kita bisa menyusun satu formasi sendiri ya. Kalau misalnya kita SDM atau kita nggak punya uang, nggak punya lahan, nah, jadi itu semuanya harus dipersiapkan step by stepnya ya Pak ya. Sama seperti Pak Namin mau lulus nih D3, tapi Pak Namin pengennya lulusnya, tapi Pak Namin nggak mau berproses dari bawahnya. Nah itu perencanaannya berarti nggak benar. Nah dari bawahnya itu apa, kan banyak faktor. Nah misalnya mulai dari administrasi, mulai dari pembelajarannya, mulai dari faktor pendukung lainnya. Nah itu semuanya harus direncanakan dengan baik sehingga nanti Bapak mencapai apa yang Bapak inginkan. Dan bisa aja Pak mungkin di awal mulus ya, nah di tengah-tengah ada hambatan, nah itu harus kita hadapi. Itu namanya konflik di dalam organisasi ya, bisa aja itu terjadi pada saat perencanaan ya. Jadi harus dibuat pokoknya namanya perencanaan itu Bapak harus buat cara bertahap dia selalu dievaluasi dan diperbaiki apabila terjadi kesalahan ataupun kekurangan. Nah itu yang seharusnya seperti itu, hanya sekali pakai ya. Dan ada juga perencanaan yang terus menerus. Jadi ini untuk perencanaan yang sekali pakai ini biasanya dibutuhkan dalam situasi yang unik atau yang khusus ya. Kalau yang untuk terus menerus ini biasanya memang kegiatan itu dilakukan secara simultan, jadi terus menerus gitu ya, continue lah ya. Jadi kegiatannya seperti di pendidikan ya atau di rumah sakit kan kegiatannya ya itu aja gitu ya. Nah itu biasanya sifatnya terus menerus. Tapi kalau perencanaan yang tadi sekali pakai itu hanya digunakan untuk perencanaan yang sifatnya bisa dikatakan emergensi atau bisa dikatakan untuk perencanaan yang situasi yang khusus saja ya. Kemudian nah tujuan kenapa kita buat perencanaan ya, yang pertama adalah pada saat nanti kegiatan suatu organisasi ini berlangsung ya, nah itu sebagai standar pengawasan. Jadi pada saat nanti kita melaksanakan kegiatan dalam organisasi tersebut ya, atau dalam manajemen tersebut, nah perencanaan itu akan jadi standar pengawasan. Misalnya Bapak Ibu membuat perencanaan 5 nih, ternyata Bapak Ibu hanya melakukan 3, nah berarti kemana nih yang 2?
apa memang bisa dilakukan, apa memang sengaja nggak dilakukan, atau memang ada hal-hal yang sudah tidak sesuai lagi dengan apa yang kita rencanakan, misalnya tiba-tiba situasi kondisinya membuat seperti itu. Nah itu yang nanti akhirnya di dalam standar pengawasan bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi yang pertama itu. Kemudian kedua, mengetahui kapan pelaksanaan itu dilakukan dan selesainya kapan. Jadi kalau nggak ada perencanaan, kita nggak tahu kapan dimulai suatu kegiatan, kapan berakhir. Jadi bisa-bisa nanti perusahaan bangkrut kalau kita membuat rencananya nggak sesuai dengan waktu ya. Kemudian mengetahui siapa aja yang terlibat. Nah ini adalah penanggung jawab dari rencana yang sudah dibuat. Kalau nggak ada penanggung jawabnya, nanti kita bertanya ke siapa yang akan bertanggung jawab terhadap hasilnya. Nah itu makanya harus dibuat tadi ya secara smart ya, kemudian mengikuti prinsip-prinsip pembuatan perencanaan yang lain. Kemudian meminimalkan kegiatan yang tidak produktif. Misalnya kalau kita nggak ada buat rencana, pasti kita melakukan semuanya itu dengan dengan sekedarnya atau dengan selebor bahasanya istilahnya ya, atau dengan seenak-enaknya. Nah itu nggak bisa begitu. Jadi kalau ada perencanaan, kita mau melakukan 1, 2, 3 itu sudah tersusun dengan rapih, dan itu biasanya hasilnya akan lebih baik daripada tadi nggak punya rencana atau secara acak-acak ya. Kemudian menyelesaikan dan memadukan beberapa sub kegiatan. Jadi kadang-kadang ada di dalam perencanaan itu saling berkaitan. Nah makanya perencanaan itu jadi nanti akhirnya bisa mengukur perencanaan yang lainnya. Jadi misalkan kita udah buat rencana, itu kan harus diprioritaskan. Nah kalau yang prioritas tadi udah kita lakukan, biasanya akan mempengaruhi prioritas yang berikutnya. Jadi kalau bisa seperti itu ya. Jadi kita memang menyerasikan atau memadukan setiap rencana kegiatan satu dengan yang berikutnya, sehingga itu akan terjadi satu kesinambung atau kekontinuitasan ya. Kemudian mendeteksi hambatan atau kesulitan yang akan kita temui. Misalkan dari rencana tadi, kita sebelum melakukan kita kaji kembali apakah ini udah sesuai, ataukah kita perbaiki atau modifikasi saat itu sebelum kita lakukan perencanaan. Jadi nggak selamanya yang itu perencanaan udah kita buat kemudian besoknya itu kita lakukan. Kadang-kadang ada suatu perubahan tadi ya, perubahan-perubahan yang memang tidak sengaja dan itu tidak bisa kita prediksi sebelumnya. Misalnya perubahan terhadap cuaca ya, suhu ya, kemudian perubahan terhadap situasi kondisi yang nggak bisa kita prediksi. Nah itu yang akan menjadi masalah di dalam perencanaan. Kemudian mengarahkan pada pencapaian tujuan, itu sudah benar sekali ya, karena dengan membuat perencanaan step by step-nya kita akan melakukan apa yang kita inginkan sesuai dengan goalnya tadi. Ya seperti itu. Sampai sini untuk tujuan jelas Bapak Ibu. Lanjutkan pada manfaat ya, manfaat perencanaan tadi ya hampir sama, standar pengawasan dan pelaksanaan dari rencana itu pemilihan alternatif terbaik. Jadi kalau di rencana itu kan sebetulnya sudah kita prioritaskan semua kegiatan yang mengacu kepada goal tadi atau tujuan tadi. Jadi rencana itu adalah merupakan kegiatan yang sudah baik. Nah, dari situ kita ambil lagi yang paling baik lagi ya. Kemudian skala prioritasnya, mana yang utama, mana yang secondernya, mana yang tersiarinya. Jadi kita susun sedemikian rupa sehingga kita nggak salah. Misalnya harusnya yang utama kita lakukan, tapi kita lakukan yang tambahan. Nah itu akan menjadi kesalahan di dalam pelaksanaan. Jadi kita harus buat prioritas ya. Di dalam perencanaan itu yang utama pun harus prioritas. Nggak boleh kita acak-acak program tersebut. Kemudian alat meminimalkan pekerjaan yang nggak pasti ya tadi ya. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang nggak perlu kita lakukan, itu bisa kita minimalkan dengan adanya perencanaan. Oke, kemudian ya sampai sini ada yang mau tanya dulu Pak?